Implementasi program MBKM pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia berdampak pada berkembangnya alternatif kebijakan pendidikan. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar baru yang lebih luas. Penerapan MBKM sendiri juga didasarkan adanya tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan pada abad 21 hingga pentingnya perubahan dalam aktivitas perkuliahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendorong perguruan tinggi untuk berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama yang di dalamnya juga mencantumkan kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan MBKM. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerjasama dengan mitra atau pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuan, serta mampu mencapai capaian pembelajaran yang sesuai. Prodi Arsitektur Institut Teknologi Indonesia telah merencanakan dan mulai melaksanakan program MBKM pada semester genap tahun 2020-2021. Prodi Arsitektur berkolaborasi bersama mitra yaitu SMK Negeri 4 Tangerang Selatan pada program MBKM dalam skema asisten mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan mengajar di satuan pendidikan sudah berjalan selama 2 periode dengan memberikan kesempatan mengajar bagi mahasiswa untuk mengembangkan materi yang didapatkan pada mata kuliah yang direkognisi untuk diajarkan kepada siswa sekolah menengah kejuruan. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu mahasiswa dan siswa untuk dapat berinteraksi bersama melalui tema-tema tertentu dan berdampak positif pula bagi dunia pendidikan. Pada setiap periode program MBKM, skema asisten mengajar di satuan pendidikan, Prodi Arsitektur mengirimkan 2 mahasiswa untuk pengajaran langsung di kelas. Adanya kegiatan ini juga berdampak pada performa serta motivasi siswa-siswa yang sangat antusias dalam mengikuti program dikarenakan metode dan materi yang diajarkan oleh mahasiswa berbeda dengan metode yang diajarkan oleh guru di SMK. Dilihat dari substansi yang telah dijabarkan di atas, maka perlunya diadakan penelitian tentang seberapa besar efektivitas program MBKM pada skema asisten mengajar di satuan pendidikan sehingga mampu membawa dampak bagi pengembangan antara siswa SMK, mahasiswa, dosen, serta guru, terlebih juga manfaat bagi instansi pendidikan. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang membutuhkan lulusan di bidang arsitektur untuk membantu pembangunan dan infrastruktur. Mengingat program studi arsitektur pada perguruan di Indonesia dituntut untuk mampu menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang pesat, serta memiliki kreativitas dalam menciptakan produk yang berkualitas. Sebagai langkah awal penelitian, tim peneliti menjaring data melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap 160 siswa sebagai responden. Penjaringan data dilakukan selama 2 hari pada tanggal 14 sampai 15 Desember 2021. Proses penjaringan data yang dilakukan melibatkan tim survei dan peran Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Tangerang Selatan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan cara mengamati dan menjabarkan fakta-fakta berdasarkan fenomena yang terjadi, kemudian dilakukan penilaian. Lalu, data yang diperoleh selanjutnya diolah lagi menggunakan aplikasi SPSS dengan menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Tim peneliti juga melakukan rapat kerja dalam penyusunan laporan akhir ini dengan melakukan sharing dan diskusi dengan beberapa pihak terkait, seperti ahli olah data, beberapa dosen tetap prodi arsitektur, serta mahasiswa pelaku kegiatan MBKM. Dari hasil penelitian ini, ditemukan hasil seberapa besar tingkat efektivitas program ini berjalan. Hasil temuan menunjukkan presentase yang cukup baik, yaitu sebesar 60,4%. Hal ini menandakan antusias yang cukup besar
dari para pelajar untuk mengetahui dan mengikuti program MBKM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pesan saya untuk kakak-kakaknya itu cara ngajar asik, terus materinya juga jelas, terus mudah dipahami juga. Jadi saya suka gitu dengan cara penjelasannya, materinya. Ya itu membantu saya sekali untuk memahami materi-materi tersebut, sehingga itu dapat bermanfaat juga untuk ke depan-depannya. Dampak sosial yang terjadi adalah mahasiswa sudah mengetahui dan paham bagaimana rasanya bekerja di bidang pendidikan, khususnya sebagai mentor. Mahasiswa akan memiliki keahlian dan keyakinan dalam menyampaikan gagasannya secara baik dan benar. Mahasiswa akan terlatih dalam membaca dan memahami apa yang dialami peserta didiknya dan apa yang perlu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan akademiknya. Sementara dampak ekonomi yang terjadi adalah dapat menjadi masukan dan pembelajaran serta pengalaman yang berharga bagi tim pengajar SMK Negeri 4 Tangerang Selatan. Mahasiswa akan memiliki keahlian komunikasi yang lebih baik dalam dunia kerja dan kehidupan sosialnya, di mana keahlian tersebut akan menunjang karirnya nanti. Kegiatan kolaboratif ini berdampak terhadap sektor lain, yaitu sektor industri. Baik siswa SMK Negeri 4 Tangerang Selatan dan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia akan memiliki bekal dan kualitas yang lebih baik, sehingga mampu menjadi lulusan yang kompetitif dan unggul untuk bersaing di dunia kerja. Kedua institusi dapat mengetahui apa yang dibutuhkan pasar dan masyarakat, serta mampu menyesuaikan metode pembelajaran dan kurikulum dengan kondisi tersebut. Adapun kendala atau hambatan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah jumlah mentor, lama waktu pengerjaan, kualitas dari media yang disampaikan oleh mentor, serta metode pengajaran yang kurang bervariasi. Meningkatkan jumlah mahasiswa program studi arsitektur yang akan menjadi mentor dalam kegiatan MBKM. Menambah lama waktu atau durasi kegiatan mengajar. Memfasilitasi ruang perekaman guna meningkatkan kualitas audio yang dihasilkan. Meningkatkan pendampingan yang dilakukan oleh guru SMK Negeri 4 Tangerang Selatan kepada mahasiswa. Menandakan antusias yang cukup besar dari para pelajar untuk mengetahui dan mengikuti program MBKM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian ini, diharapkan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program MBKM yang telah berjalan hingga saat ini, khususnya pada skema asisten mengajar di satuan pendidikan. Tim peneliti dari Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Indonesia sangat mengharapkan dari evaluasi yang ada, kemudian dapat dirumuskan suatu policy brief sebagai pedoman dalam menginisiasi kebijakan baru yang lebih efektif, khususnya dalam hal rekognisi kegiatan MBKM skema asisten mengajar di satuan pendidikan dengan lama waktu pelaksanaan kegiatan yang perlu disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah yang direkognisi pada program studi. Luaran yang dihasilkan dari program pendanaan ini berupa artikel publikasi pada jurnal terakreditasi, publikasi media massa, publikasi video pada media sosial, buku ajaran modul panduan kegiatan MBKM, serta hak kekayaan intelektual berupa hak cipta video dan hak paten penyusunan buku. Kampus Merdeka! Indonesia Jaya!